Judulnya adalah dua kekuatan. Ya. Ada dua penguasa besar dan ada dua kekuatan di dunia ini ya. Kekuatan apa yang paling mempengaruhi dunia ini? Kita lihat pertama ya. Yang pertama kita bahas adalah penguasanya dulu nih. Matius 6:24. Matius 6:24 ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan akan mengasihi, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya. Kok bisa ini kepada Mammon? Nanti ya, ini kita simpan dulu ya. Matius 28 ayat 17 dan 18. Ada satu yang berkuasa ya. Matius 28. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Ya. Dan beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18-nya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Banyak orang mengatakan, oh Yesus gak pernah jadi Tuhan. Siapa yang pernah mengatakan Yesus? Kalau orang menyembah, setiap orang yang menyembah, Yesus gak pernah bilang, jangan menyembah aku. Ada begitu banyak ayat bahwa orang sering kali menyembah Yesus Kristus. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ya, ada kuasa di sorga dan di bumi. Yesus punya kuasa. Kita lihat satunya lagi. Lukas 4 ayat 6. Sama-sama punya kuasa loh ini. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki." Ayat 7-nya. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milik. Sama-sama punya kuasa loh ini. Yesus punya kuasa, iblis juga punya kuasa ini. Sama-sama punya power yang begitu besar. Ya. Bedanya di mana tadi? Ada bedanya nggak? Ada bedanya nggak kuasanya Yesus sama iblis? Beda. Yesus punya kuasa di sorga dan di bumi. Iblis punya kuasa untuk segala sesuatu yang ada di bumi. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Kira-kira saudara, iblis itu bodoh nggak di hari ini? Dia harus dengan cara yang sama. Bagaimana dia supaya menunjukkan kuasanya? Kira-kira caranya sama atau berbeda? Ya. Kalau sama kita pasti tahu, oh iblis kalau ngomong jika aku menyembah aku, kita pasti nggak tahu. Tapi perlahan-lahan kita cari ini ya. Iblis menyamarnya bagaimana? Sebelumnya kita lihat Yesus dulu. Kuasa Yesus apa yang membuat berbeda? Markus 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, ada cerita Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Tapi yang saya mau tekankan di sini, kuasa Tuhan Yesus di sorga dan di bumi, yang dia bisa lakukan adalah mengampuni dan pengampunan. Setan nggak punya itu, ya. Setan nggak punya kuasa pengampunan. Setan selalu berusaha menarik anak-anak Tuhan supaya jatuh, ya. Kalau kita melihat kuasa seperti ini, ada Tuhan dan ada setan. Kira-kira saya tanya, gampang aja. Saudara mau menyembah siapa sih hari ini? Menyembah Tuhan ya? Setuju ya? Semua pasti ingin menyembah Tuhan. Tapi setan kira-kira kan gak bodoh dia. Dia akan berusaha bagaimana caranya manusia itu yang seakan-akan menyembah Tuhan, ternyata jatuhnya menyembah setan. Bisa gak? Caranya nih ya? Yuk kita belajar nih caranya.
Kenapa iblis itu begitu luar biasa? Ya. Wahyu 12 ayat 7. Ini sejarahnya, Saudara ya. Kenapa iblis itu tiba-tiba hari ini seakan-akan kok Tuhan diem? Ada iblis yang berubah, ada iblis yang menyesatkan, kok Tuhan diem? Ya. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Ayat 9-nya. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan Nah, malaikat-malaikatnya. ada peristiwa ketika iblis dengan para malaikatnya dilempar ke bumi. Dan naga itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ya dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat. Ada sebuah peristiwa, ya. Makanya hari ini dunia pasti masih ada iblis. Kita lihat lagi ayat 17. Apa yang dilakukan oleh iblis hari ini, ya? Ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu ia pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Kristus. Jadi kalau setan menyesatkan, itu sudah biasa, karena ada firman juga yang mengatakan, ya. Kita pelajari lagi nih. Wahyu 13 ayat 7. Makanya hari ini dunia ini dalam kekuasaan si iblis. Makanya nggak salah ketika iblis bisa menawarkan semua itu telah diserahkan kepadaku. Lihat Wahyu 13 ayat 7. Wahyu 13 ayat 7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Bayanginlah, ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, setiap umat dan bahasa dan bangsa. Hebat nggak kuasanya iblis hari ini? Hebat nggak di dunia ini? Sangat luar biasa, ya. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dan dari anak domba yang telah disembelih. Iblis punya kuasa. Sekarang saya mau tanya, kira-kira apa yang bisa menyesatkan semua bangsa, semua suku, semua orang, bisa melintasi semua negara? Kira-kira apa, saudara? Apakah itu? Nah, pengajaran, ya. Iblis bisa memakai suatu hukum, ya. Hukum itu zaman dulu orang harus taat kepada hukum, ya, supaya dia bisa hidup benar. Setuju, ya? Tapi Yesus berbeda. Yesus membawa kekuatan yang berbeda, ya. Tapi itu nanti. Kekuatan dari Kristus adalah cinta. Yang satu kekuatan ketaatan. Hukum yang dulu, yang tertulis, harus ditaati, maka orang bisa hidup zaman dulu. Kenyataannya, bisa nggak orang hidup karena adanya peraturan? Coba, nggak ada yang bisa. Makanya Kristus datang, karena Allah itu cinta dan dia rubah. Orang nggak usah lagi bersusah payah. Nanti ya, dijanjikanlah keselamatan melalui Kristus. Karena cintanya Tuhan, ya. Tapi kita sekarang, itu tema yang kedua nanti, ya. Yang kita mau pelajari lagi, Wahyu 20 ayat 7. Kekuasaan iblis sampai di mana sih? Wahyu 20 ayat 7. Wahyu 20 ayat 7. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Terus Dan ia sampai akan 10. pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada tempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Stop dulu. Berapa banyak jumlahnya iblis? Berapa jumlahnya?
Dan setelah masa 1000 tahun berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Berarti sebelumnya iblis nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kapankah masa 1000 tahun dan iblis bisa punya kekuasaan yang begitu luar biasa, ya? Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka berperang, dan jumlah mereka banyaknya berapa? Jumlah mereka sama banyaknya dengan pasir di laut. Nggak ada yang bisa ngitung pasir di laut loh. Tapi jumlah iblis hari ini dan para pasukannya seperti pasir di laut. Saudara bisa melawan mereka? Bisa yang ngusir-ngusir, yang biasanya kita lihat ngusir-ngusir iblis bisa? Bisa lawan mereka seperti ini? Coba. Bisa nggak kita ini mengusir iblis hari ini? Loh, iblis dikasih kuasa 1000 tahun. Terus orang di sini berusaha ngusir iblis. Bisa nggak kira-kira? Ayo. Saudara sering kan lihat kan? Orang ngusir-ngusir. Sering kan lihat? Pertanyaannya, bisa beneran nggak ngusir? Terus ayat 15. Ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turun api yang menghanguskan mereka. Ini sebuah nubuatan. Ayat 10-nya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilempar ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ini belum. Ya, ini prosesnya belum. Kita ini masih sampai ayat 8. Iblis pergi menyesatkan semua bangsa-bangsa. Semua orang dia sesatkan. Dan jumlah mereka seperti pasir di laut. Luar biasa nggak kekuatannya? Luar biasa nggak kira-kira? Terus iblis kira-kira bodoh nggak? Dia punya kekuatan, masuknya bagaimana dia ke dalam manusia ini? Gimana caranya dia menawarkan semua manusia? Ayo kita belajar yang di atas. Ya, Matius 6:24 tadi, tak seorang pun dapat mengabdi dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, dan ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kenapa iblis Allah mengatakan kepada Mammon? Gimana juntrungannya? Ceritanya bagaimana? Ada juga ceritanya. 1 Timotius 6 ayat 10. Jadi iblis menyamar melalui apa? Ini. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman mereka dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Iblis itu masuk ke dalam dunia ini. Dia tahu dunia ini makin hari punya nilai. Dan orang hanya bisa membeli nilai itu pakai duit. Dia masuk pakai duit. Begitu orang punya uang, dia bisa nggak beli seluruh keinginan di dunia ini? Iblis nggak bisa masuk melalui roh. Dia bisa menawarkan. Dia bisa membujuk. Melalui apa? Nih daging. Dia tawarkan segala kenikmatan buat daging kita. Dan segala kenikmatan itu punya nilai. Dunia ini punya harga. Bisa nggak hari ini orang kencing aja nggak bayar? Bisa nggak? Bisa kalau di sawah. Anda ke mall kencing bayar nggak? Segala sesuatu ada nilainya hari ini. Uang yang harus dicari. Ya, semua di bumi ini ada nggak yang gratis hari ini? Nah, coba. Semuanya punya nilai. Sehingga iblis masuk ke dalam uang. Kenapa? Karena semua orang akhirnya cari uang. Dengan tujuan, nah ini, yang satu hanya cuman untuk hidup, yang satu ingin memperkaya. Kalau memperkaya bisa menikmati semua dunia. Bisa meleset nggak gara-gara ini? Coba, bisa meleset nggak? Bisa, karena ini jebakan. Tapi boleh nggak kita cari uang? Boleh. Kita punya kuasa dari Tuhan kok. Tapi setan juga punya kuasa, dia menawarkan. Ini kan tipis sekarang. Antara punya uang dengan diperbudak uang, itu tipis banget. Kelihatan nggak orang? Dia ini, tuannya itu adalah uang, sama yang satu, uang itu adalah hambanya. Kelihatan nggak? Bisa tahu nggak? Yang satu menganggap bahwa tuannya itu adalah uang, yang satu menganggap uang itu hambanya. Kelihatan nggak kira-kira? Susah. Karena semuanya. Di sini ada nggak satu orang yang nggak butuh duit?
Pak Juli, Butuh, Pak. Apong, Pak Ruben? Iya, Bu. Butuh, nggak ada yang nggak butuh. Tapi kalau saya tanya, ada yang butuh Tuhan nggak? Semua. Duh kok podo? Ya kan sejajar hari ini. Antara uang dengan Tuhan sama loh hari ini. Saya tanya, Bapak butuh duit nggak? Sama Tuhan enak mana nih? Butuh mana Tuhan sama duit? Jujur aja. Yang bisa instan hari ini mengalahkan kekuatan Tuhan siapa hari ini? Kita lapar nih misalnya. Kita doa belum tentu dapat makanan. Tapi dengan uang kita bisa beli makanan hari ini. Ayo jujur. Kalau kita diperhadapkan hari ini, kekuatan mana yang lebih hebat sebetulnya? Secara jasmani loh ya. Mana yang lebih hebat? Tuhan atau uang? Saudara tanya orang di luaran juga. Hari ini, duit dengan Tuhan berharga mana? Jangan-jangan sejajar hari ini, Tuhan. Ya kan? Nggak ada orang, aku nggak butuh duit, nggak ada. Semuanya butuh. Makin kaya, makin senang. Tapi adakah kita sama Tuhan? Cintanya seperti sama uang itu ada nggak? Jangan-jangan enggak loh. Lebih cinta duitnya daripada Tuhan. Saya mau tanya sedikit. Kalau rekeningmu saldonya minus, bingung nggak? Saldonya kosong, bingung? Kalau nggak ada Tuhan, bingung nggak? Hah? Kalau saldo kita kosong, 0, hari itu bingungnya seperti apa? Bingung nggak karu-karuan. Padahal ada firman katakan, jangan khawatir tentang makan dan minum dan pakaian. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara bingung mana? Hari itu nggak punya duit atau merasa nggak punya Tuhan? Pasti bingung nggak punya duit kan? Iya kan? Pak Juli bingung mana nih? Misal sekarang punya mobil, nggak punya duit beli bensin, bingung nggak? Bisa nggak pakai doa beli bensin? Nggak bisa. Ya, ini bahaya banget. Iblis pakai kekuatan itu. Hari ini iblis tahtanya di dunia ini dia tawarkan. Yuk, kamu mau sesuatu, kamu ingin ini, dia tawarkan lewat uang. Tapi kita punya kuasa di sorga dan di bumi. Banyak orang nggak mempergunakan kuasa itu. Yesus punya kuasa. Kalau saudara menjadi anak-anak Yesus, anak-anak Kristus punya kuasa nggak di sorga dan di bumi? Punya. Ya, tapi saudara nggak punya bukti bahwa saudara menerima kuasa itu. Kalau orang masih bisa khawatir, berarti dia kan ragu-ragu dengan Tuhan. Kenapa dia ragu-ragu? Ternyata ujung-ujungnya ada rentetannya. Nggak punya Roh Kudus. Kalau orang punya Roh Kudus, Tuhan yang ada dalam dirinya dia bisa mengalahkan dunia itu. Meskipun menderita pun nggak ada masalah. Ya, 2 Timotius 3 ayat 2. Ini bahayanya nih soalnya. 2 Timotius 3 ayat 2. 2 Timotius 3 ayat 2. 2 Timotius 3 ayat 2. Ini ciri-ciri orang yang ada di akhir zaman, ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Padahal di firman Tuhan sering dikatakan hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Sekarang ada lagi judul hamba uang. Ya. Nah, sekarang apa bedanya nih? Hamba uang sama hamba Tuhan. Ya, kita pelan-pelan ya. Pelan-pelan saudara ya. Pak Ruben dan saya, Pak Juli, semua yang ada di sini, kira-kira kita ini hamba siapa dulu ini? Menurut saudara hamba siapa ini? Ya, Pak Ruben, saya, Pak Juli, kira-kira hamba siapa? Pasti kita mengaku hamba Tuhan. Setuju ya? Sekarang kita pelan-pelan nih. Kalau kita hamba Tuhan, berarti kita mengajarkan apa yang Tuhan ajarkan. Setuju ya? Karena kita hamba dari sebuah Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus, maka kita mengajarkan apa yang Tuhan kita ajarkan. Tapi ada hamba lain. Hamba ini mengajarkan dari Tuhan yang satu lagi. Tuhan yang satu lagi tadi itu menawarkan. Matius 4, coba kita baca Matius 4 ayat 8 tadi. Ayat 9.
Kita baca yang paling enak di ini aja, di Lukas saja. Lukas 4 ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semua itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikan kepada siapa saja yang kukehendaki. Ini kalimatnya siapa? Iblis. Ya, iblis itu bisa menawarkan dia punya kuasa di dunia ini. Sekarang pelan-pelan ya. Kalau Tuhan saya adalah si iblis ini, maka saya menawarkan apa kira-kira? Kalau Tuhan saya si iblis, kira-kira kalau saya jadi hambanya, apa yang saya tawarkan? Bisa ya? Segala kuasa itu dan kemuliaan kan sudah ada di iblis, ya. Kira-kira kalau ini yang ditawarkan sama si iblis, hamba-hamba iblis, hamba-hamba Tuhan yang menyamar, kira-kira dia ngomongnya gimana? Inilah. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Ini cerita tentang apa? Ini cerita semua tentang apa yang dunia bisa berikan. Coba perlahan-lahan ya. 2 Korintus 11 ayat 13 ya. Makanya ini paling bahaya banget. Nggak kelihatan soalnya. Ini nggak kelihatan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Berdiri di mana kira-kira? Kalau dia sebagai rasul Kristus, dia ada di mana hari ini? Mimbar. Atau di mana lagi? Gereja. Ya. Gereja bisa menjadi tempatnya dia. Ayat 14-nya. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis menyamar sebagai malaikat terang. Ayat 15-nya. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, sedang mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Berarti ada seorang pelayan, ya, pelayan-pelayan yang menyamar. Kalau bahasa versi King James-nya, yang diubah. Iblis mengubah dirinya sebagai malaikat terang. Sekarang, kalau kita adalah pelayan-pelayan setan, yang kira-kira disampaikan dari Tuhan atau dari setan kira-kira? Kalau Tuhan menyampaikan apa Yesus Kristus? Pertobatan. Dia sampaikan keselamatan. Dia sampaikan harta surgawi. Itu pelayan Tuhan. Yang satu, beda. Dia nggak ngerti apa yang Tuhan tawarkan. Tapi yang dia tawarkan tadi. Lukas 4 tadi. Ya, nangkep ya? Sampai sini nangkep ya? Ada dua peran sekarang. Ada dua penguasa dan dua peran. Ada dua oknum. Oknum dari iblis dan satu lagi hamba Tuhan. Ini semuanya berperang loh hari ini. Peperangan ini luar biasa loh. Ya, pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan kebenaran. Kalau pelayan kebenaran melayaninya di mana coba kira-kira? Ini penting banget ya. Iblis itu jumlahnya seperti pasir di laut. Dia berusaha menyesatkan orang-orang dengan cara menawarkan apa yang dia bisa berikan. Ini tipis banget ya. Tipis banget. Terus cara menghindarinya gimana? Cara menghindarinya gimana? Hanya Roh Kudus lah yang bisa tahu bahwa ini dari setan atau dari iblis. Pertanyaan sekarang. Dengan kekuatan seperti ini, saudara ya. Saudara kira-kira kalau ada pengajar-pengajar yang mengajarkan apa yang iblis bisa berikan, saudara bagaimana responnya? Ayo. Diem atau menolak? Gimana Pak? Kalau ditawarkan misalnya sekarang kan gampang. Orang Kristen hari ini selalu diiming-imingi kan, ikut Kristen pasti diberkati. Apakah benar seperti itu? Coba pelan-pelan aja renungkan. Apakah benar orang Kristen itu ditawari, ayo masuk Kristen supaya engkau diberkati? Padahal Kristus nggak begitu. Kristus bilang, marilah semua yang letih lesu datang kepadaku, aku memberi kelegaan. Apa arti kelegaan? Yesus menawarkan air kehidupan. Tapi itu bukan dilemparkan. Orang harus datang. Kenapa? Karena orang butuh yang namanya air kehidupan. Nggak usah ditawarkan pakai cara lain. Tawarkan kehidupan ini loh. Jangan tawarkan apa yang iblis bisa berikan.
Tapi tawarkan yang Yesus bisa berikan. Supaya kita sadar bahwa kita itu cari Tuhan karena butuh, karena keselamatan itu. Ya, iblis berusaha menyesatkan dengan segala caranya dia. Kekuatannya kita tahu, jumlahnya kita tahu. Ini nggak main-main loh. Ya, makanya luar bahaya ya, bahaya begini. Zaman dulu Allah punya hukum yang tertulis, ya, untuk ditaati. Tapi sekarang ada kekuatan lain lagi. Satu kekuatannya adalah cinta. Lebih hebat mana? Cinta dengan ketaatan. Lebih hebat mana nih? Misalnya nih, saya contoh Pak Ruben aja ya. Pak Ruben taat banget mentaati sebuah hukum. Hebat nggak? Hebat nggak? Enggak. Karena ada hukum yang ngatur, Pak Ruben harus taat. Kalau nggak taat, ada yang menghukum. Tapi yang satu beda, ada kekuatan cinta yang tidak terlihat. Tidak ada hukum yang mengatur, tapi ada kekuatan cinta. Kekuatan cinta ini beda. Ya, bedanya ayo kita lihat sekarang. Bedanya kekuatan cinta dengan kekuatan taat ya. Yohanes 1 ayat 17. Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa untuk ditaati, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Kristus Yesus. Kalau saudara pelajari, sebuah hukum yang tertulis harus ditaati atau dicintai? Ditaati karena semuanya tertulis jelas. Tapi hukum Kristus beda. Hukum Kristus jauh lebih sempurna lagi. Nih, ya. Kita baca dulu 1 Korintus 13 ayat 30. Banyak orang seperti ini. Hukum itu tertulis harus ditaati, ya. Coba 13 ayat 30 saya bacakan ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah memperoleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. 31. Tetapi bahwa bangsa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, mereka tidak sampai kepada hukum. Ayat 32-nya. Mengapa tidak? Karena Israel mengejar bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung kepada batu sandungan, yaitu Kristus. Ini begini loh, saudara. Hari ini banyak orang ya taat kepada Tuhan seolah-olah karena sebuah hukum yang tertulis. Tapi hukum itu jebakan. Kalau saudara nggak taat, kira-kira gimana hari itu? Saudara nggak melakukan ketaatan, kira-kira gimana? Dihukum. Contoh aja. Ada hukum tertulis, bawalah seluruh persembahan. Itu berarti sebagian atau seluruh dari 10%. Seluruh. Kalau meleset, Malaki 3:10 yang ada di itu. Kalau meleset nilainya, dosa nggak? Padahal Tuhan itu nggak seperti itu. Tuhan itu lebih dahsyat. Persembahan kasih dengan perpuluhan hebat mana? Kalau saya ganti namanya persembahan cinta dengan persembahan persepuluhan hebat mana? Coba. Hebat mana persembahan cinta dengan persembahan karena ketaatan sebuah hukum? Kalau ketaatan sebuah hukum, saudara terpaksa. Dan ada nilai yang ditentukan. Makanya iblis itu jahat. Dia buat manusia itu menjadi medit. Seakan-akan Tuhan itu hanya cuma sebagai broker. Kasih 10, maka dapat berlipat-lipat. Tapi Kristus merubah itu. Kristus lebih berat lagi. Karena memberikan dengan cinta. Kalau memberikan dengan cinta, ada kadarnya nggak? Ada hitungannya nggak? Nggak ada. Karena itu, kita nggak bisa bersalah. Kalau persepuluhan bisa bersalah. Saudara harus rubah. Tidak boleh lagi persembahan persepuluhan, tapi persembahan cinta. Kalau cinta nggak ada ukurannya.
seberapa besar cintamu sama Pak Ruben, seberapa besar cintamu sama Tuhan, itu bukti pemberianmu. Lebih gede nggak bisa? Jauh lebih besar. Jauh lebih besar dan tidak ada yang bisa mengukur. Kadar cintamu itu namanya persembahan cinta. Beda loh, tapi setan tuh pintar. Dia pakai hukum yang lama. Kalau saudara berikan sama Tuhan, nih nggak usah sama Tuhan deh, kita rubah sama orang tua. Kalau kita sebagai anak mau memberikan sama orang tua minta 10, kita berikan 10 minta semuanya, orang tua kita berkenan nggak? Nggak mungkin berkenan. Orang tua pun juga sama anak seperti itu, nggak kepingin dapat 10% supaya dia berikan. Gitu nggak Pak? Enggak. Tidak. Apa yang orang tua miliki akan diberikan kepada anaknya. Apa yang anak miliki juga kadang-kadang kita nggak bisa ngitung. Oh, ini bukan milik orang tua. Semua selama kita diam di kemah ini, selama kita diam di bumi ini, semuanya milik Tuhan. Kalau Tuhan butuh, pasti kita kasihkan. Yang jadi masalah adalah Tuhan nggak pernah butuh duit. Ya, ingat loh, Tuhan nggak butuh duit, Tuhan butuh hidupmu. Ini tentang ketaatan dengan kekuatan cinta ini loh. Ini loh bedanya. Kalau kita ini mempersembahkan cinta, nggak ada hitungan. Tidak pernah ada hitungan. Dan tidak mengandung ancaman di sana. Ancamannya begini. Kalau kita mempersembahkan 1/10, cara ngitungnya gimana? Kalau meleset dari 1/10, salah nggak? Salah karena ada peraturan tertulis. Tapi kalau persembahan cinta, kan nggak ada. Peraturannya ada di dalam hukum, di dalam diri kita. Sehingga nilainya, bukti cintamu terlihat dari pemberianmu. Lebih hebat nggak? Kira-kira hasilnya lebih banyak mana? Coba, misal ini. Misalnya, kalau saya menawarkan, saudara, bukti cintamu sama Tuhan terlihat dari pemberianmu. Lebih besar dari 1/10 nggak bisa? Jauh lebih besar. Karena itu menunjukkan bukti cinta. Tapi orang nggak mau pakai cara ini. Dia lebih senang pakai 1/10. Karena mengandung, kalau nggak diancam, nggak dikei kadang-kadang. Nggak boleh. Harus berubah ini. Kalau nggak berubah, bahaya. Bahaya banget. Kita terjebak untuk taat sebuah hukum. Padahal hukum itu sudah berubah. Nih, perubahan hukum itu, saya kasih ayatnya. Hukum itu sudah bukan hukum tertulis lagi, tetapi hukum yang masuk ke dalam diri kita. Saya bacakan ayatnya supaya saudara tahu. 2 Korintus berapa itu ya? 2 Korintus 3 ya Pak Ruben ya? Coba kita baca nih. Ayat 6 ya. Nih, ayat 6. Ialah 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum tertulis mematikan tapi roh menghidupkan. Jelas ya? Hukum tertulis mematikan. Kenapa mematikan? Kalau saudara nggak taat, mati. Tapi roh menghidupkan. Hukum roh itu lebih enak. Jauh lebih sempurna. Ya. Karena begitu roh itu masuk, hukumnya di mana? Di dalam Roh Kudus itu. Roh Kudus adalah hukum itu sendiri. Sehingga kalau saudara punya Roh Kudus, saudara memiliki hukum itu. Hukum itu membuat kita hidup. Beda loh ya. Orang mentaati karena peraturan itu mematikan kalau meleset. Bisa nggak hari ini kita mentaati hukum tertulis ini? Coba, saya mau bawa saudara berandai-andai. Bisa nggak saudara mentaati hukum yang tertulis ini? Nggak bisa. Untuk mentaati hukum tertulis, ada bangunan. Zaman dulu, ketika hukum Taurat ditulis, Allah di mana coba? Yuk. Pada waktu hukum ini ditulis, Allah ada di mana? Zaman dulu, orang menyembah merasa Allah itu ada di mana coba? Perjanjian lama, Allah ada di mana? Kita baca 1 Raja-Raja 5 ayat 5.
harus ada rumah. Betul ya? Setuju ya? Zaman dulu ada rumah nih. 1 Raja-Raja 5 ayat 5. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan, Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud, ayahku, demikian. Anakmu yang hendak kududukkan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Zaman dulu, saudara setuju nggak dengan bait Allah? Setuju ya? Harus ada bait Allah. Itu ada hukum soalnya. Ya, untuk suatu korban-korban harus dibawa ke tempat yang dipilih Tuhan. Ya, zaman dulu Allah tinggal nggak di dalam bait Allah? Ayo, zaman dulu ada bait Allah nih. Allah tinggal nggak di sana? Hah? Gimana Pak Ruben? Allah tinggal nggak di bait Allah? Kalau sistem tabernakel, Oke, itu tabernakel. Allah tinggal di sana nggak? dia berhadirat. Oke, saya bacakan nih. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan. Tuhannya di mana hari ini? Zaman dulu Tuhannya di mana? Surga. Tuhannya tetap di sorga. Yang tinggal cuman ini loh, sebuah rumah bagi namanya. Tuhannya di mana? 1 Raja-Raja 8:27. 1 Raja-Raja 28, 1 Raja-Raja 8:27. Tetapi benarkah ketika Salomo membuat bait Allah ya? Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Salomo sudah sadar, nggak mungkin Allah tinggal di rumah ini. Yang tinggal apanya? 28. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan padamu pada hari ini, di hadapanmu pada hari ini. 29. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam. Kalau mata Tuhan terbuka berarti Tuhan lihat dari luar apa dari dalam? Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam. Tuhannya di mana Mas Yan? Di sorga ya. Terhadap tempat yang kau katakan namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Tuhannya ada di mana Mas Yan? Sorga. Ayat 30-nya. Nah, ini jelas nih. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel. Ayat 30 ya. Ayat 30. Ya, 30 ya. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Alasannya bahwa engkau mendengarnya di tempat kediamanmu. Di mana tempatnya? Ini loh, nggak berubah tempatnya. Di tempat kediamanmu di sorga. Aneh ya? Aneh toh? Saudara pikir dulu bait Allah itu ada Allah di sana. Ternyata enggak. Hanya namanya tok yang tinggal di sana. Ya, terus dan apabila engkau mendengarnya maka engkau akan mengampuni. Nama itu sekarang, nama itu perjanjian lama. Nama itu ada di mana hari ini? Nama Tuhan itu ada di mana hari ini? Kalau dulu Tuhan masih di sorga, Kristus ada di mana hari ini? Loh, Kristus masa di surga? Enggak. Pengajaran Yesus Kristus berbeda. Dia punya kuasa hari ini. Makanya ada perkataan begini kan, kerajaan sorga bukan terdiri dari perkataan tapi kuasa. Kuasa untuk apa? Yesus Kristus menjadi kuasa di dalam dirimu untuk merubah hidupmu. Kalau saudara nggak punya kuasa, kalau Tuhan nggak punya kuasa untuk merubah hidupmu, bagaimana cara dia ngomong? Ya, ingat loh, hukum ini menjadi hukum yang lebih hebat. Kenapa? Karena masuk ke dalam diri kita. Bisa sempurna nggak? Kalau Roh Kudus yang mengajarkan hukum yang dalam kita, bisa sempurna? Bisa, dan jauh lebih sempurna. Saudara jangan terkecoh hari ini ya. Betul-betul harus masuk.
Kalau sudah masuk, orang yang cinta sama Tuhan pasti taat perintahnya. Orang taat belum tentu cinta. Banyak orang hari ini, coba saudara lihat, dia taat pada peraturan bukan karena cinta, karena takut. Tapi Yesus beda. Kita harus punya cinta supaya kita taat. Nih buktinya ya. Kita baca dulu dari Matius 9 ayat 13 supaya kita tahu nih apa sih yang dimintain sama Tuhan. Matius 9 ayat 13. Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Allah punya belas kasih untuk manusia ini. Allah punya rasa cinta. Yang dia cari bukan persembahan, tapi belas kasihan. Ya, Matius 22 ayat 37. Nih. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saya kasih kalimatnya, saya ganti dengan kata cinta supaya lebih romantis. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Hebat nggak? Suruh mencintai supaya bisa. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan 39-nya, hukum yang kedua sama dengan yang itu. 1 dan 2 ini sebenarnya sama, hanya urutannya tok ya. Cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Efeknya ya. Yohanes 15 ayat 9. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Seperti Bapa telah mengasihi aku, mencintai aku, sama Yesus ya. Demikianlah juga aku mencintai kamu. Tinggallah dalam cintaku. Ya. Terus ayat 10-nya, jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam cintaku atau kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam cintanya. Ini beda loh dengan ketaatan. Kalau engkau mencintai, pasti engkau taat. Yuk, ayat 12-nya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mencintai. Ya, terus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat. Ayat 14-nya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, kita sampai dikatakan sahabatku. Ayat 17. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Semuanya harus pakai cinta. 1 Korintus 16 ayat 14. Ini luar biasa kekuatan cinta ini. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Bahkan Rasul Paulus nulisnya hebat kan. Sekalipun aku bisa punya iman memindahkan gunung, sekalipun aku punya apa, kalau nggak punya cinta, katanya apa? Nggak ada gunanya. Semua yang saudara lakukan, kalau bukan karena cinta, nggak ada gunanya. Ya, saudara mentaati hukum tertulis, tapi kalau bukan karena cinta, nggak bisa. Kalau saudara punya cinta, saudara bisa melakukan yang lebih hebat daripada hukum tertulis. Saudara kalau baca Mazmur 119, ya, kira-kira apa itu? Hukum apa itu? Coba. Mazmur 119. Judulnya apa? Mazmur 119. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan atau Taurat Musa? Apa bedanya? Kalau saudara baca, hukum Taurat gak akan bisa hilang. Hukum Taurat tetap ada, ya. Tapi rubah itu menjadi Taurat rohani. Segala sesuatu yang hukum Taurat catat, perlakukan untuk rohanimu.
itu bisa dijalankan semua. Semua bisa dijalankan. Makanya disebut Taurat Tuhan. Dan Tuhan ada di mana hari ini? Kan menjadi Yesus Kristus. Yesus Kristus menjanjikan Roh Kudus. Ya, dulu orang menyembah Allah yang ada di sorga. Allah turun ke bumi menjadi manusia. Yesus tahu apa yang dibutuhkan manusia. Dia janjikan Roh Kudus. Untuk supaya bisa melakukan perintahnya, Tuhan perintahkan cuma gini loh, miliki cinta sama Tuhan. Kalau engkau nggak punya cinta, percuma. Semua yang dilakukan kalau nggak ada cinta, isinya apa coba? Ayo. Kalau saudara melakukan sesuatu, saudara datang ke gereja bukan karena cinta, karena apa coba? Hari ini coba, Mas mau jadi pelayan ini karena apa ini coba? Karena dibayar atau karena cinta? Beda banget loh. Melakukan karena dibayar dengan melakukan karena cinta, beda nggak? Beda. Lebih militan mana kira-kira? Cinta. Ya, kita hari ini datang ke sini ke gereja. Ada dua kekuatan besar tadi. Satu kekuatan yang bisa memberikan semuanya di bumi ini, satu yang punya kuasa di bumi dan di sorga. Jadi kuasa di atas segala kuasa. Ya. Kemudian kita mencari yang satu ini. Ya, iblis berusaha menipu, Tuhan berusaha masuk ke dalam diri manusia. Cintai aku. Yesus datang ke bumi ini karena apa ya Pak? Tuhan mau menjadi manusia itu karena apa? Karena ngawur atau karena apa ini? Karena cinta. Ayatnya di mana? Yohanes 3. Ya, ayo. Inilah kekuatan yang menggerakkan Allah mau menjadi manusia. Ayo, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, dan akan beroleh hidup yang kekal. Nah, karena begitu besar cintanya Allah pada manusia, sehingga Ia mau menjadi manusia untuk menyelamatkan. Allah tahu, kalau saudara taat dengan hukum, saudara pasti mati. Kenapa? Karena tidak ada orang yang sanggup mentaati. Makanya dia harus jadi manusia. Untuk apa? Memberikan. Untuk ikut merasakan. Untuk ikut menderita. Untuk tahu apa yang manusia butuhkan. Dan untuk menggenapi firman yang dahulu yang dia pernah sampaikan. Allah itu betapa cintanya. Ini loh kekuatan yang luar biasa. Kalau karena kekuatan demikian besarnya, ada ayat lagi nih. Roma 8 Roma 8:35. Saudara baca ayat ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Siapa yang bisa menghindari, yang bisa merubah kasihnya Tuhan? Ada nggak? Ini dari pihak siapa ini? Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini dari pihak Tuhan. Tidak ada di bumi yang sanggup merubah cinta Tuhan, nggak ada. Tapi kalau cinta kita bisa berubah? Cinta kita karena kelaparan, karena penganiayaan bisa berubah? Bisa. Yang nggak bisa berubah itu cintanya Tuhan sama kita. Ini nggak bisa berubah. Lebih baik mana kita sama Tuhan hari ini? Kalau lihat seperti ini, sangat baik Tuhan. Kalau Tuhan begitu baik, saudara balasnya bagaimana? Saudara mau balas Tuhan dengan apa hari ini? Coba, Tuhan sudah demikian loh, memberikan cintanya sampai nggak ada yang bisa merubah. Saudara balasnya pakai apa? Pakai cinta, nggak bisa nggak. Tuhan cuma butuh, ini loh, balasan aku dengan cinta. Itu kekuatan yang luar biasa. Ini kekuatan yang luar biasa. Ya, ada dua penguasa besar, ada dua kekuatan, ketaatan dan cinta. Yang satu Tuhan. Saudara harus tetap betul-betul taat sama Tuhan, cinta sama Tuhan. Karena dengan cinta pasti taat. Orang taat belum tentu cinta. Dua kekuatan besar ini saudara harus tahu. Menghamba pada siapa? Kalau sudah yakin kita menghamba pada Yesus, Yesus minta apa turutin. Yesus memberikan cintanya, balasan cintanya. Nggak ada cara lain. Ya, ingat loh,
Kita cuma dituntut untuk membalas cintanya. Kalau kita membalas cinta, makanya tadi Korintus bilang, lakukanlah semuanya karena cinta. Saudara datang ke gereja karena cinta, saudara memberi karena cinta, saudara mau apa saja karena cinta. Waduh, gereja ini menjadi gereja yang kudus. Kenapa? Karena motivasinya membalas cinta. Tapi kalau motivasinya mentaati hukum, pasti mati. Pasti mati. Jangan bawa domba untuk mati, tapi bawa domba untuk hidup. Ingat ya, hukum yang tertulis mematikan karena tidak bisa ditaati. Hukum yang ada di dalam diri kita itu menghidupkan. Semua lakukan karena cinta. Persembahan kasih itu lebih susah daripada persembahan yang dituntut, ya. Kalau kita misalnya saudara gini, saudara kena tilang, terpaksa nggak bayarnya? Terpaksa. Tapi kalau saudara cinta, memberinya terpaksa nggak? Enggak. Dengan senang, walaupun nggak punya duit diusahakan karena kita cinta. Misal sekarang ini kalau saudara mencintai gembala saudara, Pak Ruben yang memberikan makanan rohani yang sehat, saudara cinta nggak sama beliau? Cinta. Kalau orang cinta, bisa nggak melihat gembalanya susah? Enggak. Nggak usah diminta, sudah tahu apa yang dibutuhkan. Tapi kalau saudara nggak cinta, harus dipaksa dulu. Beda loh, sangat beda artinya. Jauh bedanya. Orang kalau melakukan karena cinta semuanya happy. Tapi kalau terpaksa, ngerundel. Ya, saudara ditilang suruh bayar tilang, ngerundel. Tapi kalau karena cinta misalnya, saudara akan melakukan apa saja demi cinta itu. Ingat ya, cinta kita itu satu, hanya untuk Tuhan Yesus. Membalas cintanya, jangan mencintai lebih. Soalnya ada banyak orang yang cintanya salah, ya. Cintanya sama duit, nah salah. Cintanya sama Tuhan. Kalau kita cinta sama Tuhan, maka kita yakin. Kita sekarang hari ini yakin gak sama Yesus Kristus? Atau masih ragu-ragu? Yesus mengatakan jangan khawatir akan makan, minum, pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan. Saudara kalau mencari kebenaran Tuhan dan mencari kerajaan surga dan kebenaran tanpa cinta, nggak mungkin ketemu, ya, nggak mungkin ketemu. Ingat itu, kuasa yang bisa merubah hidupmu hanya cinta sama Tuhan. Tanpa itu nggak bisa. Pak Ruben hari ini melayani karena cinta atau karena profesi hari ini? Jujur jawab. Harus karena cinta. Kalau cinta sama Tuhan, berarti cinta sama sesama. Betul nggak? Kalau saudara cinta sama Tuhan, pasti cinta sesama. Kepingin ngajak yang sesama ini juga sama-sama mencintai Tuhan. Itu yang harus dibawa. Beda loh. Tapi kalau gembala yang lain, dia nggak mengajarkan begitu. Taati Tuhan. Taati perintahnya. Tapi bukan karena cinta. Jauh artinya. Ya. Banyak nggak orang taat sama Tuhan? Banyak. Banyak nggak orang cinta sama Tuhan? Belum tentu. Orang taat karena takut. Orang bisa taat itu karena butuh sesuatu. Ya kan, karena takut, karena kalah kuasa. Tapi kalau nggak ada orang itu, bisa nggak karu-karuan nggak? Bisa nggak karu-karuan. Contoh aja. Kalau kita nggak ada hukum yang tertulis, ada hukum tertulis, tiba-tiba nggak ada hukum tertulis, tapi rohnya nggak diperbarui, bisa jadi ngawur nggak? Makanya banyak orang berpikir, kalau hukum Taurat dihilangkan berarti boleh membunuh, boleh berzina. Kan nggak mikir dia. Ada hukum yang mengatur begitu rapi. Kalau hukum itu dihilangkan, bukan berarti hukum itu hilang beneran. Ya, hukum itu menjadi di dalam diri kita. Jauh lebih sempurna dan jauh lebih sulit, tapi bisa dilakukan. Ya, kalau hukum tertulis tidak mungkin dilakukan, walaupun kelihatannya mudah. Tapi hukum yang tidak tertulis jauh lebih sempurna, tapi itu bisa dilakukan. Ya, bukan nggak bisa loh. Karena ada Roh Kudus. Jelas ya, dua kekuatan ini yang mempengaruhi hari ini. Kekuatan Tuhan dan kekuatan iblis. Iblis juga nggak bodoh. Dia nggak mungkin menampilkan dirinya sebagai setan. Dia akan pakai
menyamar tadi, malaikat terang, sudah nyamar jadi malaikat terang, karena dia nggak bisa masuk ke dalam diri saudara, dia tawarkan lewat daging. Ini loh tak tawarkan dagingnya. Makanya ada dua sekarang. Makanan yang sehat itu untuk memperkuat roh kita. Makanan yang mematikan adalah yang memperkuat daging. Khotbah di mimbar ini harus memperkuat roh. Khotbah di mimbar karena ini milik Kristus dan Kristus sayang sama kita, maka yang kita sajikan adalah makanan sehat. Kalau makanan yang nggak sehat itu untuk tubuh, saudara pasti mati. Pasti mati. Makanya jangan pernah lagi tawarkan yang untuk tubuh, tawarkan untuk roh. Ya. Bait Allah dibangun sekejap atau perlu proses? Bait Allah ini, saudara sadar kan bait Allah ada dalam diri kita kan? Setuju ya? Ini langsung jadi bait Allah atau perlu proses? Atau ujuk-ujuk jadi? Ini perlu proses. Prosesnya bagaimana bangunannya? Pak Ruben sebagai gembala dan para pengajar, fondasinya sudah Yesus Kristus. Rapi tersusun dengan makanan rohani kita. Rapi dibangun sampai menjadi bait Allah. Kita nggak boleh menyombongkan diri, wah aku bait Allah, tubuhku bait Allah. Ya, kalau sudah terbangun. Tapi kalau terbangun boleh dikatakan bait Allah? Belum. Tubuh kita masih tempat yang dipilih, masih cuman fondasinya toh. Kalau fondasi nggak jadi bait Allah, disebut bangunan nggak? Saudara mengaku orang Kristen, tapi bait Allah nggak terbangun, disebut orang Kristen nggak? Belum. Yang bisa membangun bait Allah hanya pengajaran. Lewat pengajaran ini terbangun. Cinta Tuhan, cinta saudara sama Tuhan terbangun lewat pengajaran yang membuat kita makin cinta kepada Tuhan. Ya, ingat loh. Para pengajar juga punya dua Tuhan. Apa yang Tuhan kita ajarkan, itu yang kita ajarkan. Kalau Pak Ruben dan saya, semua pengajar di sini mengajarkan apa yang dari Tuhan, berarti semuanya untuk roh. Tapi kalau kita menghamba kepada iblis, apa yang iblis pernah janjikan, itu yang kita tawarkan. Itu cuma cirinya, gampang. Hari ini gampang kan? Apa yang iblis bisa tawarkan untuk dagingmu, itu yang kita khotbahkan. Tapi kalau kita hamba Tuhan, kita mengkhotbahkan apa yang Tuhan bisa berikan. Terus tadi saya mau nambahin tadi ya. Untuk pelayanan kepada Tuhan itu nggak susah. Makanya Petrus kan pernah bertanya kan, siap Tuhan, aku ingin jadi yang terbesar. Jawabnya Tuhan, jadi terkecil, jadi pelayan. Saya mau tanya Bapak ini misalnya, kalau jadi pelayan lebih mudah mana melayani satu orang sama 100? Satu, ya kan? Melayani satu itu gampang. Kalau melayani 100 sanggup nggak? Melayani 1000 orang sanggup nggak? Kalau kita betul-betul tahu ayat ini, ternyata menjadi pelayan itu susah. Orang nggak mungkin mau jadi pelayan 1000 orang. Kenapa? Karena susah. Ingat ya, kita ini yang terbesar adalah menjadi pelayan. Pak Ruben di sini adalah pelayan. Saudara, repot nggak Pak Ruben melayani orang segini banyaknya? Kalau ternyata kita ini cuman jadi pelayan, repot. Tapi kalau kita jadi gembala, nggak repot. Makin banyak, makin senang. Kenapa? Karena merasa kita tuan. Enggak, kita adalah pelayan. Makanya makin punya banyak domba makin susah. Punya banyak jemaat makin susah. Kenapa? Karena kita melayani. Dan Tuhan tahu pelayanan itu susah, makanya Tuhan kasih tahu Matius 25 tadi. Ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku dalam penjara, ketika aku telanjang, Engkau datang untuk memberi salah seorang yang paling hina. Pelayanan untuk Yesus Kristus tidak menuntut banyak, cuma menuntut satu orang. Karena Tuhan tahu kapasitas kita. Ada nggak di sini yang nggak bisa melayani satu orang? Nggak mungkin kan? Saudara bisa melayani anak, saudara bisa melayani istri, bisa melayani suami, bisa melayani orang tua. Cuma satu tok pasti bisa. Tapi kalau banyak belum tentu. Makanya kalau orang dikasih karunia melayani untuk banyak orang, bersyukur. Tapi jangan gunakan kesempatan itu untuk aneh-aneh. Karena kita cuma pelayan. Ya. Jadi semua yang di sini bisa melayani Tuhan nggak? Satu orang, dua orang sama nggak nilainya? Sama. Walaupun saudara melayani 1000, tapi kalau bukan jadi pelayan, tidak ada nilainya.
Ingat ya, melayani 1000 orang kalau bukan jadi pelayan, tidak ada nilainya. Melayani 1 orang, tapi kalau betul-betul sebagai seorang pelayan, itu sesuai dengan firman. Jadi semuanya bisa melayani. Itulah Yesus Kristus. Kalau zaman dulu, nggak bisa. Hari ini kita berubah semua. Ya, waktu saya habis Pak Julia. Hah? Padahal masih separuh ini. Kita lanjutkan nanti minggu depan ya. Apong nyanyi 1 lagu ya, Pong ya? Ntar lagi ada pajaman suci. Mau pakai? Oh, bisa, ayo. Lebih baik Apong yang nyanyi ya. Suara saya kurang kalah sama Apong ya. Sama-sama nyanyi ya. Saya suara 2 aja, Pong ya. Salam. Mari kita memuji Tuhan. Syukur pada Yesus. Pak Juli mau bantu? Tuhan, betapa Bahagianya kami ketika pengampunan dan keselamatanmu Kau berikan pada kami. Bagi orang percaya, Yesus, Engkaulah Tuhan. Yesus, Engkaulah Allah. Yesus, Engkaulah Roh Kudus. tak ada yang mustahil bagimu untuk menjadi Manusia, itu bukti cintamu pada kami. Di dalam nama Yesus, Kau Tuhan hidup, Kau Tuhan yang nyata. Karena iman kami diselamatkan, karena iman kami taat perintah-Mu. Bersyukur, kami bersyukur. Bersyukur, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu. Ayo semua kita berdiri, kita memuji Tuhan. Betapa bahagia kami ketika pengampunan dan keselamatan-Mu Kau berikan pada kami. Bagi orang percaya, Yesus, Engkaulah Tuhan. Yesus, Engkaulah Allah.
Yesus, Engkaulah Roh Kudus. Tak ada yang mustahil bagimu. Tak ada yang mustahil bagimu Untuk menjadi manusia. Untuk menjadi manusia. Itu bukti cintamu pada kami. Itu bukti Cintamu pada kami. Di dalam nama Yesus. di dalam nama Yesus. Kau Tuhan yang hidup. Kau Tuhan hidup. Kau Tuhan yang nyata. Karena iman kami diselamatkan. Karena Iman kami diselamatkan. Karena iman kami taat perintah-Mu. Iman kami taat perintah-Mu. Bersyukur kami bersyukur. Bersyukur kami bersyukur. Bersyukur kami bersyukur. Kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu. atas kasih Dan anugerah-Mu. oh bersyukur. Kami bersyukur. Bersyukur. Kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu. Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang begitu baik. Engkau menunjukkan cinta-Mu yang begitu dahsyat, Tuhan. Engkau rela mati di kayu salib. Sebentar lagi kami akan makan dan minum darah-Mu, Tuhan. Ini bukan suatu ritual, tapi kami menghargai dan menghayati dan mengingat, Tuhan, kejadian 2000 tahun yang lalu, ketika Engkau membuktikan cinta-Mu kepada kami. Engkau rela mati bagi kami, Tuhan. Itu bukan suatu hal yang sia-sia. Itu cinta-Mu sangat besar sekali. Bapa, terima kasih. Hanya lewat darah-Mu, lewat penebusan-Mu, kami bisa selamat hari ini. Materikan firman-Mu, Tuhan, kami mentaati Engkau sebagai Tuhan yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Kami ingin memiliki cinta, Tuhan, sehingga kami dengan sendirinya mentaati segala perintah-Mu. Bapa, terima kasih. Materikan firman-Mu supaya kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi kekasih-Mu, menjadi sahabat-Mu yang Kau cintai. Terima kasih, Bapa. Kami taat karena kami cinta, bukan karena kami melakukan hukum yang tertulis, tapi Engkau betul-betul masuk ke dalam diri kami untuk bersatu dengan kami, sehingga kami mengerti apa semua keinginan-Mu, ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin.